And so I think that was something that the president spoke to in his call with Prime Minister Netanyahu, is that we do want to see these crossings open. Kerem Shalom has been closed for, I think, a bit now. So we do want to see more aid be able to get through these crossings. That is a commitment that the Israeli government has made that they will. Again, we are continuing to monitor the situation on the ground. To Laura's question earlier, we know land routes are the best, most effective, efficient way to get humanitarian aid in. And we know that the humanitarian situation in Gaza is dire. Sudah terlalu kelewatan batas, PBB dan Uni Eropa sangat geram dengan tindakan Israel, khususnya PM Netanyahu yang menyerang Rafah, karena serangan tersebut dinilai melanggar hukum internasional. חטופים כמשימה מרכזית לביתם מהר ככל הניתן. ובמקביל, אנחנו ממשיכים לפעול באופן מבצעי ברצועת עזה ונמשיך לעשות זאת. Sebelum kita mulai lebih jauh, kami sarankan kepada penonton, studi kiranya untuk dapat menonton video ini sampai habis, supaya tidak salah paham, dan dapat memahami isi beritanya. Seperti dilansir dari laman berita resmi BBC News, serangan yang dilakukan oleh Israel di kota Rafah telah memicu kemarahan yang besar di kalangan PBB dan Uni Eropa. This is not really the first time that he says that. Now he's saying it openly, clearly, that he has undermined the Palestinian state for a long time and that he's against the two-state solution. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menjadi fokus perhatian karena dianggap tak bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tindakan serangan yang dilakukan oleh Israel di Rafah telah memicu kemarahan dan kekecewaan yang mendalam di kalangan Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. Pemerintah Indonesia dengan tegas mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Indonesia bersama negara-negara Muslim lainnya siap memberikan dukungan dan bantuan dalam rangka menghukum PM Netanyahu atas tindakannya yang melanggar hukum internasional. We must work towards a resumption of negotiations that will address the status of Jerusalem and other final status issues, end the occupation, and allow for the realization of a two-state solution on the basis of 1967 lines, UN resolutions, international law, and mutual agreements, with Jerusalem as capital of both Israel and Palestine. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu melindungi warga Palestina yang menjadi korban serangan tersebut. Pemerintah Indonesia akan menggunakan semua saluran diplomasi yang tersedia untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Netanyahu di forum internasional. Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara Muslim lainnya dalam menyusun strategi untuk memastikan bahwa PM Netanyahu dihukum atas tindakannya yang melanggar hukum internasional. On the support of Indonesia, and Indonesia has been consistent in making publicly their support for Palestine. Dalam upaya menghukum PM Netanyahu, Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya akan berupaya menjalin kerjasama dengan negara-negara lain di forum internasional. Indonesia akan mengajukan resolusi di PBB yang menuntut hukuman bagi PM Netanyahu atas serangan yang dilakukannya di Rafah. The General Assembly has moral and political responsibility to ensure that peace negotiation take place. Today, we hold this meeting with one main purpose: to ensure that justice prevails for the Palestinians. Pemerintah Indonesia akan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk memastikan bahwa tuntutan terhadap PM Netanyahu didengar dan diperhatikan di forum internasional. Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya akan menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti Liga Arab dan OKI dalam menghukum PM Netanyahu. Melalui kerjasama dengan negara-negara Muslim lainnya, Indonesia akan menggalang dukungan politik dan moral dari komunitas internasional untuk menghukum PM Netanyahu.
Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya akan bekerja sama dalam menyusun strategi hukum untuk memastikan bahwa PM Netanyahu bertanggung jawab atas tindakannya. Pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi ke forum internasional untuk secara aktif memperjuangkan hukuman bagi PM Netanyahu. Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya akan menggunakan media dan diplomasi publik untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang serangan yang dilakukan oleh PM Netanyahu di Rafah. Melalui kerjasama dengan negara-negara Muslim lainnya, Indonesia akan mengorganisir konferensi internasional yang bertujuan untuk menghukum PM Netanyahu dan menyelesaikan konflik di Palestina. Pemerintah Indonesia akan memperkuat hubungan diplomasi dengan negara-negara non-Muslim yang mendukung tuntutan terhadap PM Netanyahu. On the side of Palestine, Indonesia is on the side of peace and justice for the Palestinians, for everybody. Indonesia akan mendorong negara-negara lain di Asia Tenggara dan dunia untuk bergabung dalam upaya menghukum PM Netanyahu atas serangan yang dilakukannya di Rafah. Pemerintah Indonesia akan menggunakan semua jalur diplomasi yang tersedia, termasuk hubungan bilateral, untuk mendapatkan dukungan terhadap tuntutan terhadap PM Netanyahu. החשיבות של תיאור רפיח ביכולת לפגוע בכוחות חמאס הפועלים בה ובצורך לפרז את רצועת עזה. Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya akan bekerja sama dalam menyusun strategi politik untuk mendesak komunitas internasional mengambil tindakan terhadap PM Netanyahu. Melalui kerjasama regional dan internasional, Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya akan memastikan bahwa serangan yang dilakukan oleh PM Netanyahu tidak luput dari perhatian dunia. Pemerintah Indonesia akan mendukung segala upaya untuk membawa PM Netanyahu ke pengadilan internasional atas tindakannya di Rafah. Indonesia akan menggunakan posisinya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengadvokasi tuntutan terhadap PM Netanyahu. We must work towards the resumption of negotiations that will address the status of Jerusalem and other final status issues, end the occupation, and allow for the realization of a two-state solution on the basis of 1967 lines, UN resolutions, international law and mutual agreements, with Jerusalem as capital of both Israel and Palestine. Pemerintah Indonesia akan memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab dan negara-negara Muslim lainnya dalam rangka menghukum PM Netanyahu. Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya akan berkoordinasi dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional untuk memastikan bahwa tindakan PM Netanyahu tidak luput dari pengawasan dan penghukuman. Pemerintah Indonesia akan mengadakan pertemuan khusus dengan negara-negara Muslim dan negara-negara pendukung untuk menyusun strategi bersama dalam menghukum PM Netanyahu. Serangan terhadap Rafah dianggap melanggar hukum internasional dan mengancam perdamaian di kawasan tersebut. PBB dan Uni Eropa mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Serangan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mengancam nyawa warga sipil. PBB mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan tersebut dan menghormati hukum internasional. Uni Eropa juga menyerukan agar Israel menghentikan serangan dan mencari solusi damai untuk konflik tersebut. Komunitas internasional menyoroti perlunya penyelesaian politik yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. Serangan tersebut juga memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. PBB dan Uni Eropa menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara lain. Uni Eropa dengan tegas mengecam tindakan Israel dan menuntut agar invasi tersebut segera dihentikan. Serangan Israel di Rafah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan melanggar prinsip-prinsip hukum perang. Uni Eropa menyerukan agar Israel menghormati hukum internasional dan berhenti melakukan invasi semacam itu di masa depan.